ketemu lagi dalam kuliah keanekaragaman hayati. Hari ini kita menjelaskan tentang familia Singiberaceae. Orang Jawa menyebut empon-empon, kita kenal sebagai temu-temuan. Ya, jadi kelompok ini termasuk kelompok yang memiliki cukup banyak variasi, sehingga familia atau suku Singiberaceae ada yang membagi menjadi beberapa familia lainnya. Gambar di atas mungkin ada yang tahu, mungkin tidak, yaitu salah satu empon-empon yang atau temu-temuan yang rimpangnya besar, yaitu temulawak. Itu bagian atau hanya salah satu dari familia Singiberaceae yang termasuk atau berperan sebagai tanaman obat. Nah, Anda mengenal lempu yang wangi, nama latinnya adalah Singiber-aromaticum. Ya, jadi karena beraroma, ya, dan spesifik dan menimbulkan dampak yang baik pada saluran cerna, maka kita moga-moga mudah untuk mengingatkannya, yaitu Singiber-aromaticum. Ya, Singiber diambil dari Singiberaceae. Nah, ini ada untuk keanekaragamannya belum banyak penelitian. Mungkin di daerah Anda berbeda dengan di daerah Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah itu pun sendiri bisa jadi ada banyak lempuyang. Dikatakan sebagai lempuyang gajah karena rimpangnya itu besar-besar, bagian dalamnya itu kuning. Kemudian mungkin yang besar itu aromanya tidak sewangi lempuyang gajah. Jadi lempuyang gajah ini tidak begitu wangi dibandingkan dengan lempuyang yang wangi yang lebih kecil rimpangnya. Nah, ini kalau Anda ingin mengenal lebih lanjut tentang budidaya atau tentang tanamannya, ya, jadi bunganya cukup menarik, warnanya merah, kemudian susunan bunganya itu sedemikian rupa sehingga kadang bisa dimanfaatkan juga untuk variasi dalam merangkai bunga. Nah, itu adalah gambaran di sebelah kanan adalah tunas dari tanaman lempuyang. Kita lanjutkan dengan temulawak. Ya, ini cukup mengejutkan karena harganya cukup fantastis apabila dijual secara online. Tetapi apabila Anda belanja di pasar tradisional, tentu saja harganya tidak akan mencapai 225.000 per 1 kilonya. Itu adalah 1000 gram atau 1 kilo. Ya, jadi dalam kondisi cukup bisa tahan lama. Salah satu hal yang penting dari temulawak adalah kandungan kurkuminnya. Bagaimana rasanya? Pahit. Ya, kita lihat peraganya berikut ini. Nah, ini adalah temulawak, ya. Jadi ini bagian dari Singiberaceae mengandung kurkumin, ya, yang rasanya pahit, tetapi ini bagus sekali untuk menetralkan kadar gula darah sehingga sering kali dipergunakan untuk membuat jamu atau ramuan tradisional. Ini tidak bisa dipergunakan untuk bumbu karena kalau Anda memasak sesuatu dan Anda keliru mengambil temulawak, maka makanan atau sayuran Anda menjadi beraroma pahit. Ya, tetapi bagi Anda yang menyukai sistem pencernaan Anda ingin terawat mulai dari sejak muda, gunakan atau biasakan Anda mengkonsumsi temulawak. Ya, cukup diiris-iris, kemudian Anda rebus, kemudian airnya diminum. Apabila Anda merasakan rasa pahit, gantilah, kemudian Anda substitusi dengan gula Jawa atau lainnya. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Ya, ini masih sama, temulawak nama ilmiahnya adalah Curcuma santorisa. Ya, tadi kurkuma mengandung kurkumin yang berkhasiat untuk memperbaiki saluran cerna. Ya. Nah, berikutnya adalah kunyit atau Curcuma longa. Anda sebaiknya bisa membedakan bahwa kunyit jauh lebih kecil dibandingkan dengan temulawak. Meskipun ini sudah dipotong,
ya, tapi salah satu cirinya itu adalah induk rimpangnya itu yang biasanya besar dan ada di sini ada sisik-sisik atau ada bintik-bintik di mana itu nanti akan tumbuh tunas. Nah, inilah kunyit, ya. Jadi kunyit itu warnanya lebih oranye dibandingkan dengan temulawak. Mari kita lihat, kalau ini induk dari kunyit, ya. Jadi kita lihat di sebelah dalamnya, nah lebih oranye seperti itu gambarnya. Nah, ini seringkali dipergunakan untuk jamu dan rasanya tidak sepahit temulawak. Ya, jadi kalau dulu pada waktu zaman dulu anak-anak gadis pada waktu menstruasi, setelah menstruasi selesai diharapkan mengkonsumsi jamu kunyit asam supaya apa? Atau selama menstruasi itu supaya baunya itu berkurang, jadi bau arus atau bau yang tidak begitu sedap akibat menstruasi itu berkurang. Jadi dengan adanya jamu tradisional maka pengobatan itu dari dalam. Ya, bisa jadi juga hal-hal lain yang berbau tidak sedap bukan pengobatan dari luar, tetapi kita gunakan pengobatan dari dalam. Yang diperbaiki adalah dari dalam dengan mengkonsumsi sesuatu yang kita minum sehingga di dalam tubuh kita yang tidak kelihatan itu semuanya dalam kondisi sehat. Nah, ini kurkuma, longa atau kunyit. Apakah ada kunyit yang berwarna putih? Ada. Beberapa waktu yang lalu kunyit putih itu begitu terkenal karena dari Fakultas Farmasi itu meneliti kandungannya itu bisa mencegah kanker. Ya, jadi bisa mengobati kanker, ya, sehingga diekstrak kemudian dibuat kapsul, ya, sehingga dikonsumsi bisa. Apabila belum pada stadium lanjut maka mengkonsumsi kunyit putih itu bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, kembali kepada kunyit, ini warnanya orange, kadang dibuat sebagai pewarna untuk memberi warna misalnya pada rendang, kemudian nasi kuning, itu pewarna alami, ya. Jadi jangan menggunakan pewarna yang tidak alami, apalagi menggunakan pewarna kain dicampurkan pada bahan makanan, sangat berbahaya, ya. Jadi pewarna masakan, bumbu, gunakan bahan-bahan yang dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kita lanjutkan. Lengkuas. Saya kira Anda kenal banyak tentang lengkuas. Ya, jadi ini juga masih terus diteliti. Sedangkan variasinya mungkin Anda lebih sering melihat yang sebelah kiri, yaitu lengkuas biasa. Ya, lengkuas biasa warnanya seperti ini, ya. Ya, sedangkan ini lengkuas merah. Mungkin jarang Anda jumpai, ya, tapi ini tentu saja berbeda dan mungkin selisih aromanya tidak seberapa. Ya, menurut Wikipedia, lengkuas atau nama ilmiahnya itu Alpinia galanga, L itu nama penemunya yaitu Linnaeus, itu mengandung senyawa penting yang bermanfaat bagi kesehatan. Ya, nama belakangnya galanga mengandung galangin, ya, galangin, kemudian mengandung asam fenolik, kemudian mengandung polifenol dan mengandung flavonoid. Nah, apa khasiatnya? Bisa meredakan nyeri sendi, bisa menurunkan kadar gula dalam darah, kemudian bisa menurunkan kadar kolesterol, bisa meningkatkan kesuburan pada pria. Nah, ini akan terus-menerus diteliti karena sampai sekarang mungkin belum begitu populer, harus dengan penemuan-penemuan dan pembuktian-pembuktian senyawa aktif apa dan bagaimana cara mengekstraknya agar lengkuas ini mempunyai nilai jual yang tinggi, kemudian juga mempunyai nilai manfaat yang lebih. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah kencur. Barangkali para mahasiswa ada yang sudah mengenal sebelumnya, ya. Jadi kencur nama ilmiahnya adalah Kaempferia galanga. Kaempferia galanga. Ini merupakan obat batuk herbal, ya. Jadi pada gambar Anda bisa melihat rimpangnya relatif warnanya bulat, ya, warnanya lebih coklat, ini, ya, warnanya lebih coklat seperti yang ada di dalam gambar itu, ya. Kemudian garis-garisnya dan bentuk-bentuknya itu lebih tumpul begitu, tumpul dan tidak begitu panjang rimpangnya.
Ini kencur ya, atau Kaempferia galanga. Di slide Anda bisa melihat di situ, yaitu ada tanamannya sangat pendek. Nah, di bagian dalamnya itu warnanya putih. Ya, di bagian dalamnya itu warnanya putih. Akan saya tunjukkan putihnya itu. Ya. Apabila dipotong, maka Anda akan melihat tidak berwarna jingga, tidak berwarna kuning, tetapi kencur berwarna di bagian dalamnya berwarna putih. Seperti ini. Nah, berbeda kan? Ini yang bermanfaat atau dibuat untuk obat batuk. Ya, tentu saja tidak boleh, kalau tidak batuk tidak usah. Tetapi menurut cerita beberapa penyanyi ya, singer itu menggunakan kencur sebelum mereka tampil gitu. Tapi tentu saja ini mereka hanya kebiasaan saja. Kalau tidak terbiasa, tentu saja akan menimbulkan sesuatu yang efek yang tidak berbeda. Jadi ini sudah terbukti bahwa ini mengandung senyawa yang bermanfaat untuk kaitannya untuk obat batuk atau untuk melonggarkan saluran nafas. Nah, itu tentang Kaempferia kencur atau Kaempferia galanga. Selanjutnya kita akan mengenal kunci. Nah, nama ilmiahnya adalah agak susah dihafalkan ya, Boesenbergia pandurata. Nah, pertanyaannya, sejak tadi kok pakai nama ilmiah? Karena apa? Karena bisa jadi semua negara tropis bisa tumbuh atau bisa menghasilkan tanaman-tanaman obat Singibraceae. Ya, jadi supaya untuk laporan ilmiah bahwa ini kunci, temu kunci, ada yang menyebut sebagai temu mangga, itu semua orang kenal dengan bahan yang dimaksud, maka diberi tambahan nama ilmiah. Mohon maaf, ini belum digaris bawahi namanya atau belum dicetak miring. Yang benar adalah harusnya dicetak miring sesuai dengan aturan internasional ya. Manfaatnya untuk apa? Untuk bumbu aroma sayuran, untuk ramuan tradisional, untuk peluruh dahak, untuk menambah nafsu makan, juga untuk memperbaiki saluran cerna dan untuk memperlancar ASI. Ya, jadi untuk memperlancar bagi ibu-ibu yang sedang menyusui itu bisa mengkonsumsi baik khusus di parut begitu, kemudian ditambahkan air, kemudian langsung diminum, atau juga bisa juga ditambahkan di sayuran-sayuran ya, sehingga ASI yang dikonsumsi oleh baby itu akan terasa segar dan berproduksi terus-menerus. Nih, saya tunjukkan bahannya ya. Nah, agak sedikit berbeda dengan tadi, tetapi kalau Anda cermat itu posisinya itu lebih memanjang, kecil memanjang begitu, kecil memanjang, dan aromanya sedap ya, aromanya sedap, kemudian tidak sangat putih sekali ya, kemudian ini spesifikasinya itu seperti ini ya, jadi memanjang, ini juga sedikit memanjang, warnanya lebih putih dibandingkan dengan kencur, warnanya lebih bersih atau lebih putih dibandingkan dengan kencur. Akan saya tunjukkan, akan saya iris. Nah, seperti ini. Ya, jadi agak kuning, justru kekuningan. Ini aromanya luar biasa ya, jadi sedap sekali. Jadi kalau Anda dimasukkan pada beberapa jenis sayuran akan menambah aroma yang luar biasa ya. Jadi ini, tetapi tentu saja tidak semua orang menyukai, tetapi ini menimbulkan aroma rempah-rempah khas tropis Nusantara ya. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Nah, ini delingo dan bengle. Ini pesan lama itu artinya ilmu lama yang mulai digali kembali. Kenapa delingo itu cocoknya dengan bengle? Nah, ini masih perlu dikaji. Yang delingo itu yang seperti rimpang
seperti akar bercabang-cabang memanjang, ya. Ini juga ini delingo. Sedangkan yang bengle itu tidak jauh berbeda dari rimpang yang lain, hanya spesifikasinya baunya sangat khas. Menurut cerita dan menurut informasi-informasi kuno, delingo dan bengle jadi satu kesatuan, diberikan atau digunakan pada saat ada seseorang tetangga terdekat yang meninggal. Nah, apakah sekarang ini COVID tidak boleh pemakaman itu dilakukan oleh petugas khusus? Dalam kondisi seperti itu kita takut pada salah satu virus yang sangat berbahaya, yaitu coronavirus. Nah, apakah dulu itu sebetulnya masih banyak virus-virus yang lain, sehingga dengan adanya ramuan delingo dan bengle ini akan menolak virus tersebut, atau virus itu tidak akan mendekat? Karena campuran antara delingo dan bengle itu diletakkan di belakang leher, itu diusapkan di belakang leher, dan aromanya itu benar-benar bisa menetralisir, dan mungkin itu yang menyebabkan orang zaman dulu relatif lebih sehat dan bisa berumur panjang. Tuh ya. Jadi memang ini yang terbaru bisa dibuat minyak dan diberi tulisan bisa meredakan kejang, bisa meredakan sakit kepala, bisa mengurangi nyeri, menurunkan demam, mengatasi masuk angin, dan menenangkan. Luar biasa. Jadi ini efek aromatik dari delingo dan bengle. Kita lanjutkan dengan kapulaga. Kapulaga termasuk singiberase yang bukan umbi tetapi biji. Diambil dari buah kapulaga yang sudah kering seperti ini, kemudian di bagian dalamnya itulah biji kapulaga. Kapulaga nama ilmiahnya adalah Amomum cardamomum. Amomum cardamomum bisa dibuat minyak atsiri. Ini contohnya, bahan aslinya, ya, kecil, warnanya putih, bulat, dan di bagian dalamnya ini kosong. Jadi ini ringan sekali. Ya, jadi kalau Anda membeli 1 ons banyak sekali, ya, dan ini bisa dipergunakan untuk berbagai macam bumbu dapur. Misalnya gulai ditambahkan, atau dulu kita sekarang ini di Jawa Tengah ada yang disebut dengan wedang uwuh. Uwuh itu sebelumnya sampah. Jadi sebetulnya kata uwuh itu sendiri artinya sampah, tetapi itu bisa untuk minuman yang menyehatkan. Selain untuk bumbu dapur, kapulaga dikenal mempunyai kandungan beta kamfer. Apakah kamfer ini kapur barus? Nah, mungkin saja, ya, karena kita dulu nama lain dari kamfer itu adalah kapur barus atau pewangi, ya, yang itu juga merupakan hasil hutan, yang bahan tanamannya itu adalah dari hutan yang bisa dibuat sebagai pewangi, ya. Selain beta kamfer juga ada alpha borneol. Ini minyak atsiri yang khas untuk tanaman tropis yang bisa dicampurkan untuk sayuran atau khususnya pada beberapa jenis minuman yang menyegarkan. Manfaatnya apa? Untuk menyembuhkan radang, kemudian khususnya radang tenggorokan, ya, karena bisa saja radang itu terjadi di saluran cerna, tetapi di bagian teratas yaitu tenggorokan. Itu sebagian dari singiberase. Ya, selanjutnya kita akan mempraktekkan materi lain, mengenal materi lain yang mirip dengan temu-temuan. Yang pertama adalah temu ireng. Dinamakan temu ireng karena umbinya itu sebetulnya tidak ireng. Ireng itu artinya hitam, tetapi warnanya itu adalah biru tua, seperti ini, ya, mirip. Kemudian apabila di bagian dalam maka kelihatan biru tua, seperti ini, ya. Baik, akan saya potong lagi supaya Anda bisa melihat warna biru. Nah, seperti ini, ya, biru. Ini temu hitam. Khasiatnya untuk apa? Untuk menambah nafsu makan, ya. Jadi pada anak-anak yang kadang itu tidak suka
atau makannya sedikit, kurang sayuran, dan tampak sakit-sakitan, bisa diupayakan dengan model pengobatan tradisional, bukan pengobatan yang kimiawi yang kadang residunya itu akan tetap tinggal di dalam tubuh anak itu sampai usia dewasa. Dengan menggunakan ramuan-ramuan tradisional seperti temu ireng seperti ini, maka pelan-pelan nanti anak tersebut akan bertambah nafsu makannya. Berikutnya lagi, sekarang ini pada waktu jam-jam tertentu ada suhu dingin ya, sehingga kita perlu penghangat dengan menggunakan jahe. Nah, inilah jahe. Jahe ada beberapa macam. Ini jahe gajah karena bentuknya besar ya. Jadi berfungsi sebagai penghangat, bisa dicampurkan di bumbu, tetapi lebih banyak dipergunakan misalnya untuk minuman seperti ronde atau jahe atau yang lain ya. Jadi jahe ini untuk penghangat tubuh ya. Jadi salah satu ciri spesifikasinya itu warnanya, rimpangnya besar, kemudian ada garis-garisnya ya, garis-garisnya itu sisik-sisiknya itu agak jauh begitu, dan di dalamnya seperti ini. Di dalamnya kuning ya, tetapi tidak sangat kuning, dan aromanya ini aroma yang menyegarkan begitu. Bahasa Jawanya nyegrak begitu, jadi agak sedikit menyengat, tetapi menyengatnya bukan karena tidak enak, tapi justru membuat aroma yang menyegarkan begitu ya. Jadi menyegarkan atau menghangatkan ya. Jadi tidak pedas, tetapi ada unsur hangat atau tetapi tidak panas ya. Jadi beberapa minuman seringkali ditambahkan dengan jahe. Ya, jadi pada waktu musim udara dingin itu konsumsi jahe bagus sekali. Kemudian masih ada jahe yang lain yang mirip, jadi keanekaragaman jahe minimal yang saya kenalkan yaitu jahe merah. Secara sekilas Anda bisa melihat di sini perbedaan antara jahe merah dan jahe gajah. Jahe merah lebih kecil dibandingkan dengan jahe gajah, sedangkan jahe merah warnanya lebih gelap. Umbinya, rimpangnya. Apakah di dalamnya merah? Tidak sepenuhnya merah. Tetapi kalau ada bagian-bagian ujung itu jauh lebih merah, ya, jauh lebih merah dibandingkan jahe gajah. Nah, kadang masih ada lagi sebetulnya, yaitu jahe emprit yang jauh lebih kecil. Nah, merahnya itu hanya sedikit di bagian pembulatnya itu. Ya, jadi ini lebih kuning dibandingkan tadi. Ya, jadi yang ini seperti ini yang jahe gajah tadi. Ya, sedangkan ini yang jahe merah seperti ini ya, itu. Nah, ini contoh-contoh jahe, contoh-contoh keanekaragaman hayati yang termasuk dalam familia Singiberaceae. Masih banyak produk atau jenis Singiberaceae yang lain. Silahkan Anda pelajari sendiri kekayaan keanekaragaman Singiberaceae dan tanaman obat di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.